Assalamualaikum. Hai teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sains dan teknologi dalam pandangan Islam. Simak pembahasan selanjutnya ya. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nama saya Josiana Yulian Maharani, NIM F1D020013. Saya Denhandiarto Permadi dengan NIM F1D020015. Saya Hasbiollah Alamin, NIM F1D020023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eni Rizky dengan NIM F1D020057. Perkenalkan, nama saya Nur Hasiyah dengan NIM F1D0277. Perkenalkan, nama saya Nuzairil Arsanur Rahman dengan NIM F1D020081. Nama saya Sagita Wulandari dengan NIM F1D020093. Yang pertama adalah definisi sains dan teknologi. Dewasa ini, kata ilmu pengetahuan dan kata teknologi makin sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Penggabungan dua kata itu memunculkan akronim atau singkatan sains dan teknologi. Dalam bahasa Arab, ada kata al-ilm yang berarti pengetahuan atau knowledge. Sedangkan kata ilmu dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata science. Sains adalah serapan dari kata bahasa Inggris science yang diambil dari kata scientia yang berarti pengetahuan. Selain pengertian di atas, sains juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya. Sementara itu, teknologi diartikan sebagai ilmu atau studi tentang praktis atau industri, ilmu terapan, dan sebagainya. Tolak ukur era modern ini adalah sains dan teknologi. Sains dan teknologi mengalami perkembangan yang begitu pesat bagi kehidupan manusia. Dalam setiap waktu, para ahli dan ilmuwan terus mengkaji dan meneliti sains dan teknologi sebagai penemuan yang paling canggih dan modern. Keduanya sudah menjadi simbol kemajuan dan kemodernan pada abad ini. Oleh karena itu, apabila ada suatu bangsa atau negara yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi, maka bangsa atau negara itu dapat dikatakan negara yang tidak maju dan terbelakang. Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru, Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan riset dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk sains dan teknologi. Bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini dianugerahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pandangan Islam tentang sains dan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dalam Al-Quran, terdapat banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang berbagai macam ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Sehingga jika dikatakan bahwa Al-Quran berlaku sepanjang zaman, maka hal tersebut adalah benar. Karena dalam Al-Quran, terdapat ilmu-ilmu yang sebenarnya telah lama diungkapkan, namun baru dapat dijelaskan oleh manusia ratusan tahun kemudian. Sehingga kita selaku generasi muda muslim seharusnya mempelajari Al-Quran, tidak hanya mempelajari tentang tata bahasa semata, namun kita juga harus bisa mengungkap ilmu-ilmu yang ada di dalamnya untuk dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Ilmu sains yang ada di dunia ini tergolong pertama muncul ialah berdasarkan Al-Quran. dan penerusannya oleh manusia dengan berbagai penemuan-penemuan hal baru di bumi.
Al-Quran ialah peletak dasar dari berbagai pengetahuan sains dan sosial. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang nebula, yang terdapat pada surah Ar-Rahman ayat 37 sampai dengan 38. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Shadaqallahul Azim. Artinya, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Nebula adalah kumpulan dari 100 miliar galaksi yang terbentuk seperti bunga mawar. Yang kedua, kesempurnaan di alam semesta. Kesempurnaan di alam semesta telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 3-4 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kami sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dan tidak menemukan sesuatu cacat dan dalam penglihatanmu. Itu pun dalam keadaan payah. Quran Surah Al-Mulk ayat 3-4. Di alam semesta, miliaran bintang dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya bergerak dalam orbit yang terpisah. Meskipun demikian, semuanya berada dalam keserasian. Bintang, planet, dan bulan beredar pada sumbunya masing-masing dan sistem yang berbeda. Peradaban Islam pernah memiliki khazanah ilmu yang sangat luas dan menghasilkan para ilmuwan yang begitu luar biasa. Ilmuwan-ilmuwan ini ternyata jika kita baca, mempunyai keahlian dalam berbagai bidang. Sebut saja Ibnu Sina. Dalam umurnya yang sangat muda, dia telah berhasil menguasai berbagai ilmu kedokteran. Magnum opusnya Al-Qanun fi Al-Tibb menjadi sumber rujukan utama di berbagai universitas barat. Selain Ibnu Sina, Al-Ghazali juga bisa dibilang ilmuwan yang representatif untuk kita sebut di sini. Dia teolog, filosof, dan sufi. Selain itu, dia juga terkenal sebagai orang yang menganjurkan ijtihad kepada orang yang mampu melakukan itu. Dia juga ahli fikih. Al-Mustasfa adalah bukti keahliannya dalam bidang ushul fikih. Tidak hanya itu, Al-Ghazali juga ternyata mempunyai paradigma yang begitu modern. Dia pernah mempunyai proyek untuk menggabungkan, tidak mendiktomi ilmu agama dan ilmu umum. Baginya, kedua jenis ilmu tersebut sama-sama wajib dipelajari oleh umat Islam. Sains dan teknologi adalah simbol kemodernan. Akan tetapi, tidak hanya karena modern, kemudian kita mengabaikan agama sebagaimana yang terjadi di Barat dengan ideologi sekularilisme. Karena sains dan teknologi tidak akan pernah bertentangan dengan ajaran Islam yang relevan di setiap zaman. Di dunia Islam, ilmu pengetahuan modern mulai menjadi tantangan nyata sejak akhir abad ke-18, terutama sejak Napoleon menduduki Mesir pada tahun 1798 dan makin meningkat setelah sebagian besar dunia Islam menjadi wilayah jajahan atau pengaruh Eropa. Serangkaian peristiwa kekalahan berjalan hingga mencapai puncaknya dengan jatuhnya dinasti Utsmani di Turki. Proses ini terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi militer Barat.
ketika sains dan teknologi Muslim tertinggal dari Eropa dan berusaha mengejar ketertinggalan itu, maka timbullah dua sikap, yaitu merumuskan sikap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peradaban Barat modern, serta sikap terhadap tradisi Islam. Kedua unsur ini masih mewarnai pemikiran Muslim hingga kini. Saat ini, sains teknologi telah dikuasai dunia barat yang jelas-jelas ingin menghancurkan umat Islam, seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Karena teknologi yang tidak dilandasi dengan akhlakul karimah akan menjadi penghancur dan merusak bumi. Padahal Islam sejak turunnya kitab suci Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah menunjukkan bahwa teknologi yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran akan membawa rahmat bagi segenap umat di muka bumi ini. Contoh lainnya, kemajuan dalam dunia farmasi. Banyak obat-obatan disalahgunakan seperti narkoba yang dilakukan oleh orang-orang tak bertanggung jawab untuk menghancurkan generasi muda. Begitu juga melalui media-media dengan memasukkan unsur-unsur pornografi dan porno aksi yang mencoba menghancurkan akhlak dan menyebarkan kemaksiatan di muka bumi. Paragraf 3. Karena itu, marilah kita umat Islam yang sedang giat-giatnya mengejar ketertinggalan teknologi dari dunia barat agar pandai memilah dan memilih teknologi yang pantas kita kembangkan atau tidak. Semoga Allah melindungi umat Islam dari bahaya kemajuan teknologi barat yang saat ini tengah membumi. Baiklah, sekian dari materi yang telah disampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesalahan tersebut datang dari kami sendiri, sedangkan seluruh kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.